Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor, program doktor ilmu manajemen, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Promovenda Alifah Ratnawati SEMM, Selasa 29 September tahun 2020 segera dimulai. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda memasuki ruangan. Apakah saudara sudah siap untuk mengikuti ujian hari ini? Silakan menuju podium. Laporan ujian terbuka promosi doktor oleh Sekretaris Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan proses perkuliahan sejumlah 13 mata kuliah atau 36 SKS telah dilaksanakan dengan lulus. Kemudian 7 pentahapan penyusunan disertasi mulai dari kolokium 1, kolokium 2, praproposal, proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup serta terpenuhi persyaratan administrasi lainnya, maka program doktor ilmu manajemen memutuskan untuk melaksanakan ujian terbuka saudari. Nama Alifah Ratnawati SEMM, konsentrasi manajemen pemasaran, tempat tanggal lahir Sragen 10 November 1963, SD Negeri Karangsari Semarang lulus tahun 1976, SMP Negeri 2 Semarang lulus tahun 1980, SMU Sultan Agung Semarang lulus tahun 1983, S1 Universitas Islam Sultan Agung Semarang lulus tahun 1988, S2 Universitas Brawijaya Malang lulus tahun 1999. Oleh karena itu, mohon Ketua Sidang untuk membuka ujian terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka promosi doktor Promovenda Alifah Ratnawati SEMM dengan ini saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu sekalian hadirin yang berbahagia, perkenankan kami mengenalkan tim penguji pada pagi hari ini. Ketua penguji adalah saya Olivia Fahrunisa, Sekretaris penguji Profesor Dr. Widodo SMSI. Anggota penguji yang pertama Profesor Dr. Tanti Handriana SEMSI selaku penguji eksternal dari akademisi dari FEB Universitas Airlangga Surabaya. Yang kedua adalah Dr. Sutopo Patria Jati MMMKes sebagai penguji eksternal, praktisi rumah sakit, dan dosen di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. Dr. Wahyono SMM selaku tim promotor dari FEB Universitas Negeri Semarang. Profesor Dr. Tati Nurhayati MM, penguji internal dari FE Unisula. Dr. Ashari SMM, penguji internal dari Fakultas Ekonomi Unisula, dan tim promotor Profesor Dr. Widodo. Kepada Promovenda, kami persilahkan untuk berdoa dan menyampaikan isi disertasinya secara singkat, maksimal 15 menit. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Widodo SEMSI sebagai promotor, Bapak Dr. Wahyono SEMM sebagai co-promotor, Profesor Dr. Tanti Handriana SMSI sebagai penguji eksternal dari UNAIR Surabaya, Bapak Dr. Sutopo Patriajati MMMKes sebagai penguji eksternal dari Rumah Sakit RSUD Semarang, Ibu Profesor Olivia Fahrunisa SMSI PhD sebagai penguji internal, Ibu Profesor Dr. Hajah Tati Nurhayati MM sebagai penguji internal, dan Bapak Dr. Ashari SEMM sebagai penguji internal. Izinkan pada pagi hari ini kami memaparkan rangkaian tulisan kami dalam disertasi dengan judul Membangun Engagement Religious Compliance sebagai upaya peningkatan partnership performance. Bapak, Ibu yang kami hormati, tulisan kami adalah terkait dengan partnership atau kemitraan. Sebelum kami lanjutkan, akan kami paparkan dulu ya. Selama kami 3 tahun kuliah di PDIM, kami telah berhasil menghasilkan beberapa karya ilmiah, yaitu ditulis dalam core paper sebagai first author ada 3 artikel, kemudian co-author sebagai 2 artikel, kemudian publish dalam jurnal internasional Scopus terindeks Scopus Q2 sebanyak 2 jurnal sudah accepted, kemudian 1 jurnal terakreditasi Sinta 2 sudah accepted juga, kemudian sebagai co-author 3 jurnal terindeks Scopus Q3 dan 1 jurnal internasional. Kemudian yang accepted ada 1 jurnal indeks Scopus Q3. Dewan juri yang kami hormati, penelitian kami terkait dengan partnership atau kemitraan. Di dalam partnership ada satu strategi pemasaran, yaitu terkait dengan marketing partnership. Marketing partnership di dalam penelitian kami ambil 3 dimensi, yaitu partnership commitment, perceived benefit, dan communication quality. Berdasarkan hasil telaah beberapa jurnal, telah ditemukan adanya inkonsistensi antara pengaruh marketing partnership dengan partnership performance. Ada beberapa yang bertolak belakang, ada juga yang tidak konsisten. Yang jelas tidak ada konsistensi antara marketing partnership dengan partnership performance. Di satu sisi, marketing partnership mempengaruhi partnership performance, tapi di sisi yang lain, marketing partnership justru tidak berpengaruh terhadap marketing partnership. Marketing performance. Oleh karena itu, timbul gagasan kami untuk mengajukan suatu novelty, yaitu engagement religious compliance, dengan harapan bahwa engagement religious compliance atau ERC ini bisa menjadi jembatan, bisa menjadi solusi adanya ketidakkonsistenan antara marketing partnership dengan partnership performance. Kemudian ada fenomena gap, yaitu antara rumah sakit Islam, karena di dalam penelitian kami rumah sakit Islam, maka ada fenomena gap antara rumah sakit Islam dengan BPJS Kesehatan.
Eh, Dari penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa keluhan pasien terkait dengan pelayanan peserta BPJS di rumah sakit. Pasien baik yang belum puas atas pelayanan sebagai peserta BPJS. Di samping itu juga ada keluhan rumah sakit tentang BPJS, misalnya adanya aturan-aturan yang sering berubah, aturan-aturan yang sepihak dan sebagainya. Atas dasar hal itu maka kami mengajukan engagement religious compliance. Perumusan masalahnya adalah bagaimana model pengembangan engagement religious compliance atau ERC berbasis marketing partnership menuju partnership quality dan partnership performance. Conceptual mapping engagement religious compliance ini dibangun dari 3 teori. Yang pertama adalah partnership teori, kemudian social identity teori, dan circular model. Dari ketiga teori ini kemudian kami munculkan konsep baru yaitu engagement religious compliance. Engagement religious compliance ini dibangun dari engagement dengan indikator kognitif, behavior, dan emosional. Dari religius dengan indikator dimensi keyakinan, dimensi pengetahuan, dimensi peribadatan, dan dimensi pengamalan. Kemudian dengan yang ketiga dari compliance kami mengambil dari indikator yang dikemukakan oleh Othman bahwa menjalankan hukum dan prinsip syariat Islam dan susun menjadi engagement religious compliance dengan indikator yang mencakup ketiga indikator yang dari dimensi sebelumnya. Kemudian proposisi engagement religious compliance atau ERC adalah bentuk keterlibatan sebuah organisasi dalam menyediakan pelayanan jasa berlandaskan kepatuhan dan norma-norma agama ketika bermitra dengan pihak lain. Engagement religious compliance berpotensi meningkatkan partnership performance. Model teori dasar kami adalah marketing partnership. Ini akan meningkatkan ERC akan meningkatkan partnership performance. Selain itu, marketing partnership juga akan berpeluang meningkatkan partnership quality. Hipotesis yang kami dari hasil kami, dari hipotesis yang kami ajukan, 9 hipotesis yang kami ajukan, 7 hipotesis diterima dan 2 hipotesis ditolak. Yang ditolak adalah hipotesis antara komitmen partnership terhadap ERC, komitmen partnership terhadap partnership quality dan ERC terhadap partnership quality. 2 hipotesis itu kemudian tidak terbukti dalam model empirik ini. Jenis penelitian, kami mempergunakan mixed method, yaitu percampuran antara metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif, kami menggunakan explanatory research, kemudian metode kualitatif, kami mempergunakan interpretative approach. Kemudian metode sumber datanya dari primer dan sekunder, objek penelitiannya adalah rumah sakit Islam yang bermitra dengan BPJS Kesehatan. Jumlah rumah sakit yang sebagai objek penelitian di sini ada 45 rumah sakit Islam yang berada di Jawa Tengah. Kemudian untuk kualitatifnya kami mempergunakan FGD dengan mempergunakan 5 narasumber yang mewakili rumah sakit tipe B, rumah sakit tipe C, dan rumah sakit tipe D. Ada 5 narasumber dalam penelitian kualitatif.
Kemudian pengukuran variabel ini partnership quality ada 4 indikator, partnership performer ada 7 indikator, ERC ada 6 indikator. Kemudian uji validitas dan uji reliabilitas semua sudah memenuhi, sudah valid dan juga telah memenuhi uji reliabilitas. Ya, full model. Model kami terbukti bahwa partnership komitmen berpengaruh terhadap ERC. Kemudian ketiga variabel independen yang kami pergunakan semua berpengaruh terhadap ERC, sedangkan 3 variabel yang kami gunakan hanya partnership komitmen tidak berpengaruh terhadap partnership quality. Dari gambaran ini kita bisa menyimpulkan bahwa ERC adalah variabel novelty kami, ini adalah variabel yang benar-benar bisa menjadi solusi antara marketing partnership dengan marketing performance. Jadi ketika variabel marketing partnership terbukti menjadi variabel yang dapat mempengaruhi partnership performance melalui ERC. Sedangkan variabel partnership quality hanya dapat mempengaruhi partnership performance, namun dalam marketing partnership hanya perceived benefit dan communication quality yang dapat mempengaruhi partnership quality. Ya, kemudian ya, kesimpulannya bahwa ada 5 proses dasar yang dipakai untuk meningkatkan partnership performance. Yang pertama adalah partnership quality mampu meningkatkan partnership performance. Jadi kinerja rumah sakit yang bermitra dengan BPJS Kesehatan itu dapat meningkat kinerjanya manakala partnership quality-nya meningkat. Itu adalah 5 proses dasar untuk meningkatkan partnership performance yang pertama. Yang kedua, partnership performance dapat meningkat manakala perceived benefit ditingkatkan melalui ERC dan melalui partnership quality. Yang ketiga, partnership performance dapat ditingkatkan melalui ERC. Kemudian yang keempat, partnership performance dapat ditingkatkan melalui communication quality dengan variabel intervening ERC dan perceived quality. Yang kelima, partnership performance dapat ditingkatkan melalui partnership komitmen melalui ERC. Itu adalah 5 temuan kami di dalam penelitian yang kami lakukan. Model yang kami bangun adalah partnership komitmen, perceived benefit, dan communication quality berpengaruh terhadap ERC, ERC berpengaruh terhadap partnership performance, kemudian perceived benefit dan communication quality berpengaruh terhadap partnership quality. Implikasi teoritis, ini ada implikasinya terhadap Serve-Well model, kemudian partnership teori dan identity teori. Implikasi manajerial bahwa peningkatan ERC di dalam rumah sakit Islam dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama adalah dengan cara meningkatkan nilai-nilai Islam di dalam stakeholder yang ada di rumah sakit. Jadi di dalam rumah sakit harus tertanam nilai-nilai Islam sehingga ketika kita berbuat sesuatu kita punya keyakinan bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa ERC bisa dilakukan dengan cara rumah sakit membuat peraturan tambahan maupun peraturan tambahan yang terkait dengan pelayanan kepada pasien. Misalnya rumah sakit perlu membuat aturan bagaimana
melayani pasien antara pasien laki-laki dan perempuan, tidak membedakan antara pasien BPJS maupun pasien non BPJS, kemudian membuat aturan bahwa pasien harus dijaga akidahnya, apalagi apabila pasien-pasien yang berada dalam suasana sakit, dalam sakratul maut, itu harus betul-betul dijaga akidahnya. Itu adalah salah satu peraturan-peraturan yang bisa dikerjakan oleh Rumah Sakit Islam. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Promovenda. Bapak Ibu tim penguji, demikian tadi paparan dari Promovenda. Berikutnya adalah sesi diskusi dan konfirmasi serta tanya jawab. Kesempatan yang pertama kami persilahkan kepada penguji eksternal. Yang terhormat Profesor Dr. Tanti Hendriana SMSI selaku penguji eksternal akademisi, dipersilahkan. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama buat Promovenda, selamat ya Bu. Ini adalah hari yang dinanti-nanti selama beberapa tahun terakhir ini, ya. Baik, saya 2 pertanyaan saja untuk Promovenda. Yang pertama adalah mohon dijelaskan Ibu manfaat penelitian atau manfaat hasil penelitian dari Promovenda ini bagi pengambil kebijakan, bagi masyarakat, dan satu lagi bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait dengan metode penelitian yang Promovenda gunakan. Jelaskan mengapa Promovenda itu menggunakan mixed method. Kenapa tidak cukup kalau hanya menggunakan pendekatan kuantitatif saja atau hanya menggunakan kualitatif saja. Demikian, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Profesor Dr. Tanti Hendriana SMSI. Penelitian kami terkait dengan ERC, Engagement Religious Compliance. Ini adalah terkait dengan penelitian hubungan antara partnership, ya, terkait dengan partnership yang terjadi antara Rumah Sakit Islam dengan BPJS Kesehatan. Penelitian ini sangat bermanfaat. Di dalam penelitian kami, ERC, Engagement Religious Compliance, terbukti dapat mempengaruhi partnership performance. Jadi ketika ERC itu adalah keterlibatan rumah sakit, keterlibatan suatu organisasi, dalam hal ini rumah sakit, ketika bermitra dengan pihak yang lain. Dalam hal ini adalah keterlibatan Rumah Sakit Islam ketika bermitra dengan BPJS Kesehatan. Dalam keterlibatan itu, dalam partnership itu, rumah sakit harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, namun rumah sakit juga harus memenuhi kebutuhan pasien-pasien. Dalam hal ini adalah pasien-pasien Muslim, karena mayoritas Indonesia adalah Muslim, sedangkan rumah sakit Islam adalah rumah sakit dengan visi misi Muslim, sehingga rumah sakit harus bisa memenuhi aturan, dan rumah sakit juga harus bisa bagaimana kebutuhan konsumen, kebutuhan pasien yang beragama Islam juga terpenuhi. ERC ini terbukti mampu meningkatkan partnership performance. Artinya ketika rumah sakit itu menjalankan ERC, maka kinerja rumah sakit akan meningkat. Di dalam Islam, kinerja itu tidak hanya diukur dengan jumlah pasien yang meningkat, diukur dengan laba yang tinggi, tapi juga diukur dengan kebermanfaatannya bagi masyarakat luas. Sehingga hasil penelitian kami insya Allah bisa bermanfaat bagi masyarakat luas, karena ERC ini telah terbukti bermanfaat bagi masyarakat luas. Di dalam ERC, di situ keterlibatan rumah sakit itu diwujudkan dengan menjalankan aturan, tetapi juga dengan nilai-nilai Islam ada di dalamnya,
Sehingga ketika rumah sakit itu sudah menerapkan ERC, maka nantinya akan ada keberkahan di situ. Karena di dalam Quran sudah disebutkan bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami utus kamu untuk memberikan rahmat bagi semua orang. Sehingga dengan menerapkan ERC ini, insya Allah bisa menjadi rahmat bagi semua orang. Begitu saya kira. Dan yang pertanyaan kedua, kaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ini adalah untuk pengembangan manajemen pemasaran jasa. Di situ dalam pemasaran jasa belum banyak yang membahas tentang keterlibatan. Insya Allah ini bisa bermanfaat bagi pengembangan ilmu pemasaran jasa. Kemudian dalam metode penelitian kami pergunakan mixed method karena dari hasil kami ada variabel yang tidak signifikan di situ, sehingga kami perlu menggali. Misalnya partnership komitmen tidak berpengaruh terhadap partnership quality. Jadi kami perlu menggali itu dengan cara kami mewawancarai narasumber-narasumber yang telah kami pilih, sehingga kami memerlukan metode kualitatif, sehingga kami membuat mixed method, yaitu metode kuantitatif yang telah kami lakukan, kemudian kami tambahi dengan metode kualitatif. Saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Prof. Venda, terima kasih Ketua Sidang. Terima kasih kepada Prof. Tanti. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Dr. Sutopo Patriajati MMMKes sebagai penguji eksternal praktisi dari Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Semarang. Dipersilakan. Baik, terima kasih pada pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kepada Prof. Venda selamat ya, sekali lagi sudah dalam taraf untuk ujian terbuka promosi doktornya, dan saya juga ikut berbangga di sini ada penelitian dari ekonomi terutama manajemen yang menyoroti tentang pelaksanaan dari JKN terutama di rumah sakit, dan relatif jarang yang mencoba meneliti secara lebih serius dengan konsep dan ataupun pendekatan manajemen yang relatif murni, khususnya adalah di marketing. Yang kedua, saya apresiasi juga ini dengan menggabungkan dengan satu novelty-nya, yaitu engagement religious compliance. Itu menjadi salah satu kekuatan dari disertasi Anda. Dan yang penting adalah dari hasil ini setidaknya nanti bisa menjadi menambah wawasan atau hasanah keilmuan yang ada. Saya ingin menanyakan pada satu poin yang pertama, perceived benefit yang menjadi salah satu variabel Anda itu menjadi yang menentukan, bahkan memberikan pengaruh yang besar ya, baik itu untuk partnership quality maupun untuk engagement religious compliance-nya dari hasil analisis kuantitatif Anda. Kalau bisa dirumuskan atau diberikan satu resume, perceived benefit yang seperti apa sih yang kira-kira kok bisa memberikan multiplier effect yang luar biasa pada dua variabel utama Anda, yang nanti bisa dilihat implikasinya di dalam konteks manajemen rumah sakit yang ada ya. Kira-kira apa implikasinya pada manajemen rumah sakit terhadap temuan Anda ini? Perceived benefit itu multiplier effect utamanya kepada dua yang jadi variabel utama Anda, dan implikasinya untuk bidang manajemen rumah sakit kira-kira apa? Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam seperti yang saya sampaikan di ujian tertutup, salah satu yang menjadi concern kita adalah bahwa bukti seseorang atau satu institusi itu melaksanakan good governance, termasuk dalam rumah sakit, yang juga dilambari dengan keyakinan ataupun nilai-nilai religius, adalah bisa salah satunya dilihat dari praktek kecurangan atau fraud. Nah,
Di dalam penelitian Anda yang di sini Anda meneliti sampai sekitar 30-an lebih ya dari rumah sakit se-Jawa Tengah. Apakah praktek fraud itu juga menjadi concern para pimpinan ataupun manajer rumah sakit nggak? Rumah sakit Islam di Jawa Tengah nggak? Yang ada kaitannya dengan BPJS. Ya. 2 itu aja, terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Sutopo Patrajati MMMKes atas pertanyaan diberikan. Terkait dengan perceived benefit. Perceived benefit di sini kami mempergunakan indikator bahwa masing-masing partner itu saling menyumbangkan sumber daya. Jadi di sini rumah sakit itu menyumbangkan SDM-nya, dokter, perawat, kemudian gedung beserta peralatan-alatan yang ada di dalamnya. Jadi kerjasama dengan BPJS itu, BPJS tidak mempunyai SDM yang langsung berhubungan dengan pasien, tidak mempunyai dokter, tidak mempunyai perawat, tidak mempunyai gedung, tidak mempunyai peralatan, tidak punya semuanya. Yang punya adalah rumah sakit. Sedangkan BPJS mempunyai sistem yang bisa mengcover semua warga Indonesia. BPJS mempunyai sistem bagaimana supaya semua warga negara Indonesia menjadi anggota BPJS. BPJS mempunyai sistem bagaimana bisa memonitor kinerja rumah sakit. Jadi di sini adalah bentuk kerjasamanya adalah rumah sakit menyediakan sumber daya, sedangkan BPJS menyediakan sistem. Itu adalah bentuk kerjasama yang dilakukan. Kemudian perceived benefit ini memberikan dampak terhadap kinerja rumah sakit melalui engagement compliance. Jadi ketika rumah sakit itu menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh BPJS, katakanlah tadi sumber daya tadi, kemudian di dalam ERC, rumah sakit SDM-nya, semua yang terlibat, itu menerapkan ERC, yaitu dengan cara bahwa dia rela melaksanakan semua aturan BPJS, maka partnership performance akan meningkat. Itu pertanyaan pertama. Kemudian kaitannya dengan praktik kecurangan. Memang di dalam peraturan Menkes, kalau tidak salah nomor 16 tahun 2019, disebutkan bahwa ada peluang kecurangan atau fraud yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Kecurangan bisa berada di pihak BPJS, bisa berada di pihak rumah sakit, bisa juga berada di pihak supplier, bisa juga berada di pihak masyarakat. Ya, kalau tidak salah ada 5 pihak yang berpeluang untuk terjadinya kecurangan dalam hal kemitraan antara rumah sakit dengan BPJS. Namun dengan ERC yang kami bangun, insya Allah kecurangan ini akan bisa teratasi. Kenapa? Dengan ERC ini, yang terlibat akan merasa bahwa segala sesuatu yang dikerjakan adalah diniati dengan ibadah. Allah akan melihat apa yang kita lakukan. Sehingga kecurangan-kecurangan itu tidak akan terjadi manakala di dalam mindset dirinya, dalam dirinya sudah tertanam nilai-nilai agama Islam. Saya demikian, terima kasih. Ya, cukup, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sutopo. Kesempatan berikutnya kami persilahkan kepada Profesor Dr. Tati Nurhayati MM. Monggo, Prof. Terima kasih Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan kepada Promovenda Ibu Alifah Ratawati, alhamdulillah ini sudah pada tahap terakhir. Saya mengikuti dari awal, dari PA sampai
sekarang tinggal 1 langkah saja. Baik, seperti Anda dalam disertasi bahwa untuk meningkatkan partnership performance yaitu dengan membangun engagement religious compliance. Nah, jadi ini merupakan strategi ya, strategi untuk meningkatkan partnership performance. Yang ingin saya tanyakan, sehingga Anda memposisikan engagement religious compliance sebagai strategi, coba Anda lakukan analisis dengan apa sih sebetulnya dengan strategi dalam teori analisis SWOT ya, strength weakness-nya itu apa yang sehingga di dalam partnership performance nanti itu bisa ditingkatkan. Strength weakness-nya apa, opportunity threat-nya apa dari rumah sakit dan BPJS, sehingga Anda lalu ada beberapa strategi lalu memilih engagement religious compliance. Begitu pertanyaan pertama. Kemudian tolong untuk pertanyaan kedua, bahwa Anda ada 2 yang ke partnership quality itu tidak signifikan. Pertanyaan saya, partnership quality itu bagaimana untuk supaya nanti pada ke depan itu menjadi suatu yang signifikan. Karena ini adalah suatu kualitas partnership yang nanti justru akan meningkatkan partnership performance. Saya rasa itu dulu. Silakan. Terima kasih kepada Profesor Dr. Tati Nurhayati. Ya, SWOT di Rumah Sakit Islam terkait dengan ERC. Rumah Sakit Islam itu mempunyai visi misi, di mana visi misinya itu adalah terkait dengan Islam, berbeda dengan rumah sakit yang lainnya. Terkait dengan SWOT, berarti kita harus melihat bagaimanakah kekuatan dan kelemahan rumah sakit dan bagaimanakah kondisi eksternal rumah sakit. Kondisi eksternal rumah sakit adalah bahwa rumah sakit ini mempunyai peluang kerjasama yang besar dengan BPJS Kesehatan. Semua warga Indonesia itu wajib mengikuti BPJS Kesehatan. Sehingga kalau warga itu tidak mengikuti BPJS Kesehatan, maka tidak akan mendapatkan pelayanan-pelayanan yang lainnya, misalkan SIM, KTP, dan sebagainya. Meskipun itu pelaksananya belum 100%, tetapi harapannya nanti ke depan akan seperti itu. Kalau semua warga itu menggunakan BPJS Kesehatan, maka rumah sakit yang tidak bekerja sama dengan BPJS akan kehilangan pasien. Karena mayoritas pasien, sekitar 80% pasien rumah sakit itu adalah pasien BPJS Kesehatan. Ini adalah peluang bagi rumah sakit untuk menarik bagaimana pasien-pasien itu bisa masuk ke rumah sakit. Bagi rumah sakit yang tipe D maupun C, itu mungkin karena adanya aturan rujukan berjenjang, maka pasiennya akan banyak. Tapi bagi rumah sakit B, ini adalah peluang bagi rumah sakit untuk mencari ide-ide baru. Mencari ide-ide bagaimana bisa membuat layanan yang berbeda dengan yang lainnya, yang berbeda dengan rumah sakit yang lainnya, sehingga rumah sakit yang tipe D maupun C itu bisa mau merujuk ke rumah sakit tipe B.
Ini adalah peluang bagi rumah sakit Islam. Karena jelas bahwa kita tuh mempunyai pasar, mempunyai pasien yang bisa kita raih. Gitu. Karena pasiennya adalah semua warga Indonesia itu wajib menggunakan BPJS. Jadi kalau tidak menggunakan BPJS, katakanlah berhenti bekerjasama dengan BPJS, maka akan kehilangan pasien. Kecuali bagi rumah sakit yang sudah kuat sekali, sehingga dengan mempunyai produk yang mungkin rumah sakit yang lain tidak mempunyai, itu mungkin bisa tidak perlu bekerjasama dengan BPJS. Saya kira begitu kekuatan dari rumah sakit, kekuatan kelemahan dari rumah sakit Islam yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Kemudian partnership quality di kerjasama antara rumah sakit Islam dengan BPJS itu mengakibatkan memang berpengaruh terhadap partnership performance. Tapi partnership komitmen dan ERC itu tidak berpengaruh terhadap partnership quality. Kenapa? Karena dari indikator yang kami gunakan adalah BPJS aturan-aturan yang dibuat BPJS itu tidak dibuat bersama, tetapi aturan-aturan yang berlaku itu adalah aturan-aturan yang top down. Dari atas, kemudian rumah sakit hanya sekedar melaksanakan. Jadi tidak ada unsur, ayo kita membuat bersama-sama aturan. Tidak ada. Aturan itu sifatnya adalah top down. Kalau toh memang rumah sakit itu mempunyai keluhan-keluhan, bisa disampaikan dengan ada bagian dari BPJS, bisa disampaikan BPJS, tapi prosesnya lama. Dan mungkin juga itu tidak bisa sampai ke rumah sakit lagi, tidak bisa teratasi. Gitu. Karena itu tadi bahwa aturan-aturan itu sifatnya adalah top down dari atas ke bawah, rumah sakit tidak mempunyai bargaining posisi yang kuat di antara kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit. Itu yang mengakibatkan sehingga partnership komitmen maupun ERC tidak berpengaruh terhadap partnership quality. Sehingga kita sudah berusaha semaksimal mungkin, misalnya sudah ERC dengan semua kita kerahkan, tapi tidak bisa mempengaruhi partnership quality. Demikian yang bisa saya sampaikan. Nah, jadi ke depan itu menurut Promovinda, apa yang harus dilakukan oleh rumah sakit Islam itu agar nanti, tadi Anda ditanyakan mengenai manfaat ERC ya, bagaimana itu meningkatkan ya. Jadi kalau tadi partnership quality-nya itu tidak signifikan, tadi pertanyaan saya, bagaimana yang dilakukan agar manfaat dari ERC itu betul-betul bisa meningkatkan dari partnership performance. Silahkan. Terima kasih, Prof. Tati. Kami mempergunakan indikator partnership quality adalah BPJS bersama mitra saling membuat keputusan bersama, dan juga BPJS dan rumah sakit saling memahami aktivitas mitra. Tetapi yang terjadi selama ini adalah BPJS tidak begitu memahami aktivitas mitra. Misalnya begini, ada pasien yang berobat, kemudian sudah batas waktunya untuk keluar rumah sakit karena dengan aturan BPJS itu ada batas waktu untuk dirawat. Katakanlah misalnya 5 hari misalnya. Ternyata 5 hari ini belum sembuh. Kalau menurut aturan BPJS bahwa pasien ini harus keluar. Tetapi dengan model ERC, Engagement Compliance, maka pasien ini tetap dirawat. Biaya nanti yang menanggung adalah rumah sakit. Rumah sakit harus rela menerima aturan seperti itu. Kerelaan seperti ini harus ditanamkan dalam rumah sakit. Nah, kemudian supaya partnership quality itu bisa meningkat, maka harus ada komitmen bersama antara BPJS dan rumah sakit dalam hal membuat keputusan. Bagaimana supaya keputusan BPJS itu tidak sepihak, tapi keputusan itu adalah dilakukan secara bersama-sama antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan. Yang kedua adalah BPJS
bagaimana bisa memahami aktivitas rumah sakit. Jadi mungkin perlu dicarikan jalan keluar supaya BPJS bersama-sama dengan rumah sakit duduk bersama bagaimana mengatasi masalah-masalah yang selama ini dikeluhkan oleh rumah sakit. Saya kira demikian. Terima kasih kepada Prof. Tati. Kesempatan berikutnya dipersilakan kepada Bapak Dr. Azhari SEMM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah pada siang hari ini saya diberi kesempatan untuk menguji kali ke-7 dari Ibu Alifah. Yang pertama kami menyampaikan selamat kepada Promovenda Ibu Alifah Ratnawati yang sudah sampai di tahap terakhir. Semoga di 7 ini mendapatkan pitulungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pandangan Islam, hakikat ilmu adalah milik Allah. Dan Ibu, saya melihat dalam prosesnya telah melaksanakan semua riset-riset yang diwajibkan, yang diajarkan sesuai dengan syariah Islam. Baik itu riset jadali logika, riset burhani observasi, riset ijbari eksperimen, dan juga riset bayani yang berdasarkan Al-Quran. Menurut Promovenda, apakah ERC yang dikembangkan berdasarkan tambahan dari nilai-nilai Islam? Saya melihat dari service quality berubah menjadi karakter, kemudian ditambah dengan C, compliant, kemudian di situ partnership mendapatkan semangat dari spirit tahun, kemudian dari kualitas komunikasi Ibu menambahkan dengan kaulan sadidan, kaulan kariman, kaulan balighon, kaulan sadidan. Maka kami menanyakan apakah konsep ERC ini dari konvensional menuju kepada yang berbasis nilai-nilai Islam, Ibu yakin bahwa ini akan menambah value dari konsep tersebut dan memberikan manfaat yang lebih besar terhadap pengembangan kemitraan. Sementara itu dulu. Terima kasih pada Bapak Dr. Azhari. ERC yang kami bangun ini merupakan integrasi dari engagement, religius, dan compliant. Memang di dalam model Othman tentang compliant, di situ ada nuansa-nuansa Islamnya. Dengan engagement, menurut Hollebeck itu terdiri dari kognitif, emosional, dan behavior. Perbedaannya adalah dengan kami adalah bahwa ERC kami ini ada nuansa-nuansa religinya. Jadi ada nilai-nilai Islam yang ada di situ. Kami masukkan unsur-unsur nilai Islam. Ketika rumah sakit itu melakukan kerjasama dengan BPJS, dia akan terlibat. Keterlibatan itu harus dinaungi dengan nilai-nilai Islam dalam pelaksanaannya. Jadi rumah sakit ketika melakukan kerjasama dengan BPJS Kesehatan, ada nilai-nilai Islam yang ada di situ. Misalnya ada keyakinan, ada pengetahuan, peribadatan, dan unsur syariah. Ada 4 unsur religius yang ada dalam situ. Ini berbeda dengan engagement secara konvensional. Kalau engagement secara konvensional hanya ada unsur kognitif, behavior, dan emosional. Sedangkan ERC dalam penelitian kami, selain ketiga tadi ditambah dengan unsur-unsur nilai religi. Saya kira demikian Pak Azhari. Baik, saya yakin Ibu sudah yakin karena ini sudah dikembangkan. Ibu sejak 3 tahun yang lalu. Saya mencoba untuk menanyakan apakah konsep
yang berdimensi Islam ini bisa diimplementasikan di rumah sakit umum atau rumah sakit lainnya atau juga dikembangkan di seluruh Indonesia? Terima kasih Bapak Dr. Azhari. Insya Allah ERC ini bisa dikembangkan. Misalnya begini, ketika rumah sakit umum itu bermitra dengan BPJS, rumah sakit juga perlu, misalnya ya, tidak membeda-bedakan antara pasien BPJS dan pasien non-BPJS. Tidak membeda-bedakan, itu sudah suatu unsur di dalam nilai-nilai Islam. Misalnya juga rumah sakit non-Islam, saya kira juga bisa mempergunakan ERC ini, tetapi dengan religi sesuai dengan agama mereka. Saya kurang paham bagaimana religi agama non-Islam, tetapi di dalam indikator-indikator yang dipergunakan itu bisa dipergunakan untuk rumah sakit yang non-Islam dengan syarat religinya adalah religi sesuai dengan agama mereka. Demikian Pak Azhari. Saya yakin bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Saya yakin implementasi karena bersifat universal juga bisa dipakai juga untuk praktek kegiatan rumah sakit di umum maupun yang non muslim seperti itu ya. Itu kami mempunyai pendapat seperti itu. Kemudian berdasarkan, saya ingin begini Bu, bahwa orang yang hebat, dokter yang hebat adalah mensinergikan antara IQ, EQ, dan SQ. Khususnya pada conscience atau suara hati yang dokter harus semakin tajam. Menurut Ibu, sebenarnya harusnya dalam pengembangan kemitraan antara rumah sakit Islam dan BPJS harus seperti apa sebenarnya? Terima kasih Bapak Dr. Azhari. Seharusnya kerjasama antara BPJS dengan rumah sakit itu adalah sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nilai-nilai agama Islam sekali dikemukakan adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk rahmat seluruh umat manusia. Misalnya kerjasama dengan BPJS dan rumah sakit, kemitraan itu mestinya ada hal-hal yang dibuat secara bersama, keputusan dilakukan secara bersama, tidak sepihak. Ada masalah-masalah dirembuk secara bersama, tidak sepihak. Saya kira demikian Pak Azhari. Jadi harus ada kerjasama yang seimbang antara satu partner dengan partner yang lainnya. Antara rumah sakit dengan BPJS harus ada kemitraan yang adil, antara rumah sakit dengan BPJS. Demikian Bapak Azhari. Baik, yang terakhir saya melihat suaminya di belakang itu perlu bahagia juga, jadi berdoa terus nih Pak di belakang. Saya ingin mendapatkan hikmah manfaat dari Ibu selama proses pendidikan di S3, khususnya pada pengembangan novelty ERC tadi. Wabil khusus lagi tentang kemitraan. Bagaimana sebenarnya manfaat ini bisa nggak dipakai untuk membangun keluarga sakinah mawadah warahmah dengan Bapak Nurholis? Terima kasih. Insya Allah bisa Pak. Seperti apa Bu? Karena ini bisa beri manfaat ya Bu ya. Ya, kalau kita lihat unsur ERC di situ ada keterlibatan baik secara emosional, secara behavior, secara pengetahuan. Di dalam rumah tangga semua itu jadi satu. Tetapi dalam Islam jadi satu dan semuanya kita pasrahkan pada Allah. Bahwa rumah tangga kita itu ada unsur Allah di situ. Semua tidak bisa jalan sendiri Pak, harus ada Allah di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bahagia Pak Nurholis ya, mendapatkan dokter yang tidak hanya IQ, EQ, tetapi memiliki juga kecerdasan spiritual yang luar biasa. Selamat Pak Nurholis. Kami cukup Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Dr. Azhari. Berikutnya kesempatan kepada tim promotor. Kepada beliau Dr. Wahyono SEMM dipersilakan.
Terima kasih pada Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Promovenda, pertama saya sampaikan selamat dengan ketekunan dan semangat yang tinggi. Tahap-tahap telah dilalui dan akhirnya pada hari ini adalah memasuki tahap yang terakhir. Ya. Mendebarkan, tapi mungkin juga nanti membahagiakan mungkin. Ya. Saudara Promovenda, tadi pada awal saudara menjelaskan bahwa antara rumah sakit Islam dengan BPJS ada satu fenomena gap, ada satu gap di dalam kemitraan. Dan kami mengamati saat ini masih terdapat keluhan dari masyarakat, khususnya pengguna BPJS, dalam menerima layanan rumah sakit pada umumnya, termasuk di rumah sakit Islam. Nampaknya ada masalah di dalam kedua instansi ini di dalam bermitra. Dan Promovenda telah mengadakan penelitian dan menemukan sebuah novelty, yaitu Engagement Religious Compliance atau IRC, ya, yang merupakan novelty dari disertasi saudara. Yang ingin saya tanyakan, apakah saudara yakin bahwa novelty saudara ini akan dapat memecahkan masalah kemitraan antara BPJS dengan rumah sakit Islam? Ya. Jadi sejauh mana Anda meyakini tentang novelty Anda mampu memecahkan masalah-masalah yang ada di dua lembaga itu? Sementara itu dulu. Monggo. Terima kasih pada Bapak Dr. Wahyono. Engagement Religious Compliance ini adalah novelty kami. Ini merupakan keterlibatan rumah sakit dalam bermitra dengan BPJS Kesehatan, di mana rumah sakit akan patuh terhadap aturan BPJS dan rumah sakit juga tetap akan menerapkan nilai-nilai, menjalankan nilai-nilai Islam. ERC ini akan mengakibatkan partnership performance kinerja rumah sakit itu akan meningkat. Memang di awal disertasi kami sebutkan bahwa ada gap antara rumah sakit dengan BPJS. Rumah sakit kurang puas dengan aturan-aturan yang diterapkan oleh BPJS. Demikian juga dengan masyarakat. Masyarakat kurang puas dengan pelayanan BPJS. Artinya ketika mereka itu menggunakan biaya sendiri dengan BPJS, pasti kepuasannya akan berbeda. Ketika dia dulu belum pergunakan sebelum BPJS itu askes dengan BPJS, mereka juga merasa lebih enak pakai askes daripada pakai BPJS. Gitu. Nah, kami mengajukan konsep ERC ini dengan harapan bahwa keluhan-keluhan yang terjadi itu tidak akan terjadi lagi. Misalnya, ketika rumah sakit menerapkan ERC, misalnya rumah sakit melayani pasien. Rumah sakit melayani pasien dengan sepenuh hati. Rumah sakit melayani pasien dengan diniati ibadah, bahwa Allah itu melihat apa yang kita kerjakan. Ketika ada pasien yang harus segera pulang karena kontrak BPJS sudah habis, rumah sakit tetap melayani pasien itu meskipun tidak diganti oleh BPJS. Rumah sakit beranggapan bahwa rezeki itu bisa dicari
rumah sakit beranggapan bahwa kinerja tidak hanya diukur dari berapa jumlah pasien, berapa laba yang didapatkan, karena kinerja itu diukur dari bagaimana kebermanfaatannya bagi orang banyak, bagaimana manfaatnya bagi internal organisasi, bagaimana manfaatnya bagi eksternal organisasi. Eksternal organisasi misalnya, bagi masyarakat sekitar, apakah keberadaan rumah sakit itu bermanfaat ataukah tidak? Internal organisasi, apakah kerjasama dengan BPJS itu kemudian bisa menimbulkan kesejahteraan bagi SDM yang ada di rumah sakit ataukah tidak? Saya kira dengan pendapat IRC nanti, maka rumah sakit akan meningkat kinerjanya. Sekali lagi bahwa kinerja tidak hanya diukur dari laba maupun jumlah pasien. Dengan IRC ini nanti rumah sakit akan melayani pasien dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan dengan rela hati. Demikian Bapak, terima kasih. Terima kasih. Kemudian yang kedua, tadi Pak Azhari menanyakan apakah konsep Promovenda ini bisa berlaku untuk rumah sakit pada umumnya. Ya. Kemitraan antara BPJS dengan rumah sakit pada umumnya. Nah, kalau saya lebih lanjut lagi, apakah konsep Promovenda ini dapat diterapkan di tempat lain, ya, di luar kemitraan antara BPJS dan rumah sakit? Ya, itu. Kemudian, kalau misalnya jawabannya bisa, ya, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana mengimplementasikan konsep atau novelty saudara ini di dalam mengatasi permasalahan di tempat kerja Promovenda. Monggo. Terima kasih Bapak Dr. Wahyono. ERC ini saya yakin bisa diterapkan di organisasi yang lain yang sedang menjalin kemitraan dengan organisasi yang lain. Kalau diterapkan di tempat kerja saya, yaitu di Fakultas Ekonomi Unisula, misalnya ketika Unisula, ekonomi ini menjalin kerjasama dengan Libya, negara Libya, dalam hal mahasiswa dalam hal mahasiswa Libya itu kuliah di Unisula, belajar di Unisula. Kita bisa melakukan ERC di situ. Kita melakukan kerjasama dengan Libya, kerjasama itu kita niati semuanya dengan ibadah, kita kerjasama, kita patuhi kerjasama itu. Kemudian dalam hal melayani mahasiswa tidak akan kita beda-bedakan antara mahasiswa ekonomi dengan mahasiswa Libya, akan kita buat sama, akan kita layani semaksimal mungkin mahasiswa Libya yang kuliah di sini. Kemudian kalau ada masalah-masalah dengan mahasiswa Libya, akan kita pecahkan bersama. Kita akan bekerja sama dengan negara Libya dalam hal bagaimana mahasiswa ini bisa lulus sesuai dengan yang diinginkan di dalam kerjasama itu. Dan kerjasama itu harus diniati dengan ibadah, dengan nuansa-nuansa Islam, dengan nilai-nilai Islam yang terjalin dalam kerjasama antara Libya dengan Unisula dalam hal mendidik mahasiswa Libya. Saya demikian Bapak. Terima kasih pada Promovenda. Sudah cukup Ibu Ketua Sidang, kami kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wahyono. Berikutnya kepada tim promotor Profesor Dr. Widodo SMSI, dipersilakan. Terima kasih Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia para tamu undangan dan yang saya banggakan Promovenda. Hari ini Promovenda nampak berbeda sekali dengan proses bimbingan. Kalau proses bimbingan itu cetar, tapi hari ini mesra sekali jawabannya. Sehingga bapak-bapak penguji itu yang laki-laki kelihatannya takluk semua dari jawaban Bu Alifah ini. Promovenda, disertasi saudara sangat-sangat
fenomenal. Kenapa? Karena pihak-pihak yang terkait dalam BPJS atau yang disebut dengan stakeholder itu semuanya memang bermasalah. Salah satunya adalah dari regulasi. Dari regulasi memang dari atas sampai bawah memang tidak padu. Dari sisi rumah sakit, seharusnya rumah sakit itu mengedepankan public utilities, pelayanan masyarakat. Tetapi yang terjadi justru adalah mengedepankan keuntungan. Dari sisi peserta BPJS, kita ini, saya sering mendengar keluhan bahwa BPJS selalu naik, padahal kita ini tidak memanfaatkan. Ternyata orang Indonesia senang sakit kelihatannya, ya, karena keluhan seperti itu. Nah, dari fenomenal seperti itu, kalian sangat serius untuk meneliti di bidang BPJS. Saya lihat sangat konsisten, topik kalian mulai dari penelitian hibah-hibah, objek risetnya, labnya adalah BPJS. Nah, ini adalah sesuatu yang ditunggu oleh para pemangku jabatan, khususnya di Jawa Tengah. Kebetulan objek kalian adalah di Rumah Sakit Jawa Tengah, maka sangat didengar masukan dari Promovenda ini tentang penyelesaian masalah yang complicated tentang BPJS ini. Pertanyaan saya begini, misalnya Promovenda nanti dipanggil oleh pemangku jabatan, misalnya Pak Ganjar, ya, karena beliau sangat concern dengan riset-riset seperti ini. Kira-kira kalau kalian dipanggil oleh Pak Gubernur, Pak Ganjar, Promovenda mau menyampaikan apa? Silahkan, seolah-olah di depan ini ada Pak Ganjar. Silahkan. Terima kasih Prof. Widodo. Ini pertanyaannya kayaknya sederhana tapi berat ya Prof. BPJS memang berbeda dengan asuransi yang lain. BPJS merupakan asuransi kesehatan, tetapi beda. Dalam BPJS di situ terkandung unsur gotong royong. Artinya bahwa orang yang sehat tetap harus membayar BPJS dan dia tidak akan menerima pengembalian seandainya sampai meninggal pun dia tidak menggunakan BPJS. Tetapi orang yang sakit, katakanlah selama hidup dia sakit terus, dia akan menerima pembiayaan dari BPJS. Karena dari situ ada unsur tolong menolong, yang sehat menolong orang yang sakit, yang sehat menolong orang yang lemah. Meskipun mungkin tolong menolongnya adalah agak terpaksa begitu, tetapi itulah bahwa BPJS itu dibentuk dengan unsur ada unsur tolong menolong di dalamnya. Jadi yang sehat akan menolong orang yang sakit. Meskipun selama hidup dia nggak akan mempergunakan BPJS, tetapi uang yang disetorkan untuk membayar BPJS dipakai untuk membiayai orang-orang yang sakit. Itu adalah prinsip di dalam BPJS. Rumah sakit, kalau secara Islam, rumah sakit sebenarnya tidak hanya mengejar laba. Meskipun memang rumah sakit itu harus mencari keuntungan. Karena di dalam Islam memang harus cari untung. Tetapi juga harus melihat bagaimanakah keberadaan rumah sakit itu bermanfaat bagi lingkungannya. Bagaimana suatu organisasi itu bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, baik internal maupun eksternal organisasi. Kalau seandainya saya dipanggil oleh Pak Ganjar, akan saya sampaikan bahwa ERC ini insya Allah akan mampu menjembatani gap yang terjadi antara rumah sakit dengan BPJS Kesehatan yang selama ini terjadi. Ketika rumah sakit itu bermitra dengan BPJS Kesehatan, maka mitra itu harus dengan rasa rela bahwa berpartner dengan BPJS mempunyai risiko seperti ini. Kalau tidak berpartner dengan BPJS akan kehilangan pasien.
kalau berpartner dengan BPJS harus rela menjalankan aturan kemitraan. Kalau dilihat sebelum berpartner dengan BPJS, rumah sakit labanya akan tinggi, tetapi dengan kuantitas jumlah pasien itu sedikit. Tapi dengan berpartner dengan BPJS, labanya lebih meningkat, tetapi kuantitasnya itu banyak. Jadi kalau dilihat per unitnya, itu labanya lebih sedikit kalau berpartner dengan BPJS. Tetapi kalau tidak berpartner, semua orang itu mempergunakan BPJS. Dari mana rumah sakit mendapat pasien kalau semuanya itu BPJS, sehingga dia tidak berpartner dengan BPJS. Oleh karena itu memang rumah sakit harus berpartner dengan BPJS. Tetapi dengan konsep ARC ini, insya Allah bahwa gap yang terjadi antara rumah sakit dengan BPJS itu akan bisa teratasi. Misalnya, BPJS bersedia duduk bersama dengan mitra, memecahkan masalah-masalah mitra. BPJS membuat aturan-aturan yang tidak top down, tapi aturan-aturan itu mari kita buat bersama. Sehingga nantinya dengan ARC itu nanti partnership performance, kinerja kemitraan antar rumah sakit dan BPJS akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Jawaban sangat ilmiah, logik, sistemik, dan bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ketika dipanggil oleh Prodi, jawabannya lain. Saya sudah tahu jawabannya. Terima kasih, Prof, kan gitu. Ya, baik. Yang berikutnya, kalau tadi adalah dari fenomena gap, tetapi yang kali ini adalah dari riset gap. Disertasi saudara diangkat dari 10 riset gap. Bentuknya baik dari keterbatasan, kontroversi, user research, dan sebagainya. Pertanyaan saya, apakah disertasi saudara mampu menyelesaikan riset gap di atas? Jelaskan dengan singkat. Terima kasih Prof. Widodo. Insya Allah disertasi saya mampu menyelesaikan riset gap ini. Terbukti bahwa novelty yang kami bangun, yaitu ERC, Engagement Compliance, mampu menjadi solusi variabel-variabel yang termasuk dalam marketing partnership, yaitu variabel komitmen bermitra, variabel perceived benefit, dan variabel communication quality. Ketika variabel ini mampu mempengaruhi engagement compliance dan ERC mampu mempengaruhi partnership performance. Engagement ERC terbukti mampu menjadi variabel solusi antara marketing partnership dengan partnership performance. Demikian, terima kasih. Terima kasih. Cukup Ketua Sidang. Terima kasih kepada Profit yang selalu banter ya, dan keras pada setiap suasana gitu. Nah, Bu Alifah, saya mendapat kesempatan terakhir untuk memberikan beberapa konfirmasi saja, Ibu ya. Jadi tadi sudah banyak didiskusikan bahwa IRC menjadi satu kebanggaan atau satu keunggulan dari disertasi Promovenda. Nah, kemudian kalau misalnya ya dalam sebuah organisasi itu diberikan kesempatan untuk memilih partner, Ibu. Kalau dengan BPJS kan sifatnya mandatori ya. Kalau kemudian mereka punya kesempatan untuk memilih partner dalam aktivitas bisnis maupun aktivitas marketing atau aktivitas yang lain, maka pilihan apa yang menjadi pertimbangan utama dalam memilih partner itu untuk menjaga keberlangsungan bisnis sebuah organisasi? Silakan. Terima kasih Ibu Profesor Dr. Profesor Olivia PhD. Untuk apabila kita akan berpartner dengan organisasi yang lain, maka kita harus melihat bagaimanakah partner itu dapat meningkatkan kinerja kemitraan nantinya. Untuk meningkatkan kinerja kemitraan, ada beberapa proses, ada beberapa tahap. Yang pertama adalah partnership quality. Partnership quality itu nanti akan dapat meningkatkan partnership performance. Kira-kira partner kita itu, kalau kita ajak kerjasama, seperti apa partnership quality-nya? Apakah partner kita itu memahami aktivitas kita? Apakah partner itu mau membuat aturan bersama dengan kita?
itu adalah indikator dari partnership quality. Jadi itu harus kita lihat dulu. Yang kedua, karena yang pertama itu adalah yang berpengaruh terhadap partnership performance adalah partnership quality. Kemudian terkait dengan ERC, ERC juga sangat berpengaruh terhadap partnership performance. Kita lihat ERC, Engagement Risk Compliance, ketika kita berpartner dengan partner kita, apakah partner itu, apakah kita mampu berpartner dengan cara, katakanlah kita rela berpartner dengan organisasi yang lainnya. Apakah kita dapat menerima kondisi partner kita? Apakah kita bisa bahwa partner itu adalah nantinya bisa mewujudkan kerjasama yang baik yang akan nantinya mampu untuk meningkatkan kinerja kita. Kaitannya dengan marketing partnership, apakah komitmen antara partner dengan kita, apakah kita saja yang perlu komitmennya tinggi, partner tidak? Lah kira-kira yang kita ajak kerjasama itu mampu nggak, mau nggak dia mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjalin kerjasama dengan kita? Jangan-jangan hanya kita saja yang mempunyai komitmen tinggi, tetapi partner kita tidak mempunyai komitmen yang tinggi. Jadi kedua belah pihak yang berkomitmen itu juga harus mempunyai komitmen yang tinggi. Kaitannya dengan perceived benefit, apakah partner kita itu bersedia untuk memberikan sumbangan pemikiran, sumbangan sumber daya yang bisa diberikan. Kalau kita mempunyai sumber daya, katakanlah di Unisula ini mempunyai sumber daya dosennya, gedungnya, peralatan dan seterusnya, laptopnya dan seterusnya, apakah partner kita juga mempunyai sumber daya yang bisa untuk dipanerkan? Kalau tidak bisa, tidak imbang, ya saya kira tidak bisa untuk melakukan partnership keduanya. Terima kasih. Baik, jadi kira-kira perlu nggak Bu Alifah untuk memilih partner yang sekiranya nanti itu akan juga mampu meningkatkan tingkat religiusitas organisasi kita itu? Ya, saya kira perlu untuk memilih itu. Kaitannya dengan misalnya, kaitannya dengan bagaimana kita meningkatkan religius. Apakah partner ini mampu nggak kita ajak untuk meningkatkan religius? Misalkan kita berpartner dengan perusahaan-perusahaan yang apa namanya tidak sesuai dengan visi misi kita. Saya kira itu akan sulit meningkatkan religius karena tidak sesuai dengan visi misi kita. Terima kasih. Jadi kesimpulannya adalah perlu untuk mencari partner yang sekiranya persepsi religiusitas value-nya itu mendekati atau menguatkan religious value yang kita miliki, begitu ya. Baik, terima kasih kepada Promovenda, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Demikian tadi seksi diskusi dan konfirmasi telah selesai. Ujian terbuka promosi doktor selesai. Ketua sidang menunda ujian terbuka promosi doktor untuk memberikan waktu kepada tim penguji menentukan nilai. Untuk memberikan waktu kepada tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka promosi doktor Promovenda Alifah Ratnawati SEMM saya nyatakan ditunda. Ketua sidang dan tim penguji meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda meninggalkan ruang sidang. Rapat ujian terbuka promosi doktor dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan tim penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Promovenda dipersilakan memasuki ruang sidang. Ketua sidang membuka kembali ujian terbuka promosi doktor. Ujian terbuka promosi doktor Promovenda Alifah Ratnawati SEMM. Dengan ini saya nyatakan dibuka kembali. Sekretaris sidang memberitahukan hasil ujian terbuka promosi doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui diskusi yang sangat panjang dan mendebarkan, saya akan bacakan yudisium Saudara Promovenda. Pada hari ini, Selasa 29 September 2020, berdasarkan surat keputusan Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang nomor 117/A.2/SA PDIM Romawi 9 tahun 2020 perihal susunan tim penguji ujian terbuka bagi mahasiswa program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung Semarang terdiri dari 1. Profesor Olivia Fahrunisa, SCMSI PhD, selaku Ketua Sidang. Profesor Dr. Widodo, SCMSI, selaku Tim Promotor. Dr. Wahyono, SEMM, selaku Tim Promotor. Profesor Dr. Tanti Handriana, SEMSI, selaku Penguji Eksternal. Dr. Sutopo Patriajati MM selaku penguji eksternal. Profesor Dr. Tati Nurhayati MM penguji internal. Dan Dr. Asyari SEMM sebagai penguji internal. Bahwa mahasiswa nama Alifah Ratnawati SEMM nomor induk mahasiswa 10401 70002 konsentrasi manajemen pemasaran dinyatakan lulus. Dengan judul disertasi membangun engagement religious complaint upaya peningkatan partnership performance. Dengan nilai ujian proposal 3,74, seminar hasil 379, ujian tertutup 378 dan ujian terbuka 381 sehingga di rata-rata 378. Dengan indeks frustasi kumulatif rata-rata kuliah, indeks mata prestasi, mohon maaf agak ngantuk ini. Indeks prestasi kumulatif rata-rata mata kuliah 4, sehingga dengan rata-rata indeks prestasi 3,89. Dengan masa studi 3,0 tahun, jumlah publikasi jurnal internasional bereputasi indeks Scopus dan Web of Science sejumlah 4. Oleh karena itu, Promovenda diberikan predikat cum laude. Dr. Alifah Ratnawati adalah doktor ketiga program Doktor Ilmu Manajemen dan doktor ke-124 Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Demikian yudisium ujian terbuka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan surat keterangan lulus oleh Ketua Sidang didampingi Sekretaris Sidang.
Dr. Alifa Ratnawati, SEMM dimohon menempatkan diri. Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dipersilahkan. Ketua Sidang dan Sekretaris Sidang dipersilakan kembali ke tempat diikuti oleh Promovenda. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tim penguji dipersilakan menempatkan diri. Tim penguji dan Promovenda dipersilakan kembali ke tempat. Pesan penglepasan doktor baru dari promotor. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati tim penguji, yang berbahagia para tamu undangan, dan yang saya banggakan Promovenda. Hari ini ujian promosi memang terhipnotis oleh mesranya Promovenda, sehingga tim promotor yang dulunya berkuasa sekarang menjadi lebih ikut-ikutan lembut juga. Bapak Ibu yang saya hormati, selama 30 tahun kami jadi staf pengajar, ada dua kesimpulan. Yang pertama, bila ingin mengetahui karakteristik mahasiswa, jadilah kaprodi. Kami memiliki 65 mahasiswa PDIM, dapat kami klasifikasikan menjadi 3. 1, komitmen tinggi, 2, klasifikasi cukup komitmen, dan yang ketiga adalah tidak jelas. Kenapa tidak jelas? Di WA yang tidak dibalas, dibaca saja. Nanti kalau dikasih surat peringatan, nanti sila keempatnya muncul, mohon kebijakan dan sebagainya. Tapi alhamdulillah semua mahasiswa di PDIM dominan memiliki karakteristik sangat-sangat komit. Hal itu ditunjukkan dengan proses pembelajaran. Kesimpulan yang kedua, kalau ingin sangat mengetahui karakteristik mahasiswa, kalau tadi yang pertama adalah mengetahui saja, tetapi yang kedua ini adalah sangat mengetahui karakteristik mahasiswa, jadilah tim promotor. Jadi saya tahu betul karakter dari Promovenda, Ibu Alifah ini. Ibu Dr. Alifah adalah sosok yang memiliki komitmen yang cukup tinggi dalam proses pembelajaran. Saya masih ingat ketika di semester 1 mengikuti mata kuliah kami metodologi penelitian, sebetulnya dari semester 1 sudah mendapatkan novelty, sudah dapat novelty-nya. Tetapi saya selaku pengajar ingin meyakinkan bahwa novelty-mu benar-benar yakin atau tidak. Ketika proses bimbingan belum resmi, saya tanya, novelty kalian itu ibarat Luna Maya. Kenapa? Luna Maya itu cantik. Sudah nikah belum? Belum. Ya sudah, itu PR dari saya seperti itu. Akhirnya di rumah mikir,
Apa hubungannya disertasi saya dengan Luna Maya? Seminggu berikutnya datang lagi. Itulah sebetulnya novelty yang saya minta, dia baru yakin. Bapak Ibu yang kami hormati, selain pekerja keras, Ibu Alifah ini juga kesantunannya luar biasa. Bu Alifah ini adalah senior saya ketika di Fakultas Ekonomi. Tetapi dalam proses pembelajaran, dia selalu menghormati Bapak Ibu dosen yang ada di kelas. Saya sering dipanggil-panggil Prof, bahkan dirut, ya, direkturnya pasca. Saya memang agak risih sebetulnya. Tetapi itulah salah satu penempatan kesantunan yang Ibu Alifah bawakan. Dr. Hajah Alifah Ratnawati SEMM, nama yang cantik, secantik disertasinya. Betapa tidak cantik, saya pengalaman menguji eksternal di luar sana, belum pernah menguji jenis disertasi, jenis penelitian mixed method, yaitu gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Di luar sana masih dalam sebatas wacana, tetapi alhamdulillah saya membimbing sendiri dengan jenis penelitian yang menurut saya sangat berat. Saya sendiri pun belum pernah melaksanakan. Apalagi di lapangan waktu itu saya tahu persis masa pandemi. Sehingga dengan kerja keras sampai suami Pak D. Nurkolis ini dibawa ke lapangan. Terima kasih semuanya atas supportnya Pak Nurkolis. Oleh karena itu, saya selaku tim promotor mohon maaf ketika di dalam proses pembelajaran, khususnya adalah proses bimbingan disertasi yang terlalu banyak menyita waktu untuk keluarganya. Oleh karena itu hari ini waktu sepenuhnya Bu Alifah adalah total milik Pak Nurkolis. Monggo Pak, saya sudah nggak punya kewenangan lagi. Kami serahkan kepada Pak Nurkolis. Entah nanti berbobot atau tidak dokternya, yang menguji adalah Pak Nurkolis. Yang terakhir, Ibu Dr. Hajah Alifah. Ijazah itu, ijazah doktor itu adalah bukti pernah kuliah di strata 3. Jadi hanya bukti. Namun manusia yang paling sukses dunia akhirat itu adalah manusia tipikal pembelajar. Dengan pembelajar kalian nanti bisa mendapatkan, bisa mewujudkan cita-cita kehidupan kalian. Dan yang sangat terakhir, tandailah rasa syukur kalian dengan berbagi sesama, berbagi pengetahuan yang kalian dapatkan di kanan kiri lingkungan saudara. Dengan berbagi pengetahuan akan semakin berkah, akan semakin melimpah ilmu yang kalian dapatkan. Dan yang berikutnya, tandailah rasa syukur kalian bekerja sebagai tenaga dosen, sebagai tenaga pengajar dengan profesionalisme. Melihat karya jurnal publikasi internasional selama masa studi berjumlah 4 terindeks Scopus maupun Web of Science dan ditambah dengan karya-karya yang lain. Dari karya-karya itu, guru besar sudah nampak di depan mata. Tinggal mencari syarat khusus dari jurnal yang kalian akan tulis nanti. Dengan melihat disertasi saudara,
sepertinya bisa dipakai untuk syarat khusus sebagai jurnal internasional berreputasi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya tim promotor menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya. Jujur saya dari Jawa Timur, ngomongnya cetar, yang kadang-kadang tidak terkontrol, itu sudah gawan bayi Bu Alifah. Tetapi sebenarnya hati kami adalah perempuan. Halus sebetulnya, itu kata-kata teman. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesan dan pesan dari dokter baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu tim penguji yang kami hormati, Bapak Cuk Subhan yang kami hormati dari BPSA, Bapak Bejo Santoso, Bapak Rektor Universitas Islam Tulungagung, Bapak WR1, Bapak Umar Ma'ruf, Bapak Dr. Umar Ma'ruf, Bapak Dr. Muhammad Arif Ridho dari RSI Gubuk, Bapak Dr. Muhammad Hidayat dari RSI Kendal, saudara-saudaraku semua yang berasal dari Jakarta, Surabaya, Purwokerto, Kendal, Semarang, teman-temanku semua mahasiswa-mahasiswa PDIM Semarang, PDIM Unisula Semarang, kemudian dosen-dosen saya, dosen-dosen PDIM yang kami hormati, dan juga teman-teman dosen dari Fakultas Ekonomi Unisula Semarang. Tiada kata yang bisa saya haturkan kecuali syukur alhamdulillah atas segala karunia yang telah Allah berikan pada saya pada siang hari ini. Di usia saya yang sudah tidak muda lagi, seorang nenek masih mampu untuk kuliah. Untuk itu, saya mengatakan terima kasih yang tak terhingga kepada PDIM yang telah memberikan beasiswa kepada kami untuk menyelesaikan studi di PDIM ini, kepada Ibu Dekan. Saya masih ingat betul ketika sekitar 4 tahun yang lalu pendirian PDIM, saya hadir ketika ada visitasi untuk pendirian PDIM. Di situ semua mempunyai cita-cita bagaimana bisa mendirikan PDIM di Unisula, karena proses sudah bertahun-tahun dan itu adalah di visitasi. Saya tahu betul berapa lama proses mendirikan PDIM dan bagaimana proses akreditasinya. Untuk itu saya ucapkan selamat kepada PDIM dan apresiasi yang sangat tinggi atas kerja keras selama ini, sehingga kami dalam bulan September ini telah berhasil menyelesaikan studi di PDIM ini. Sekali lagi selamat kepada Fakultas Ekonomi dan kepada PDIM. Yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Prof. Widodo. Benar apa yang telah disampaikan tadi, saya ingat betul sekitar semester 1, 3 tahun, 2,5 tahun yang lalu, ketika saya mengajukan novelty, beliau mengatakan, novelty muki apik tapi ora iso dinggo. Terngiang-ngiang kata-kata itu. Kemudian saya menghubungi semua teman-teman yang bisa saya ajak bicara. Saya cari informasi-informasi terkait dengan BPJS. Apakah kira-kira BPJS ini bisa saya teruskan ataukah tidak untuk penelitian saya. Kemudian saya menghadap Bu Dekan. Bu Dekan ini yang sekitar
4 tahun yang lalu memaksa saya untuk kuliah di PDIM. Sebenarnya saya sudah tidak berminat untuk kuliah, mengingat sudah tua, sudah punya anak yang besar-besar, sudah umur, kepinginnya duduk manis di rumah, zikir begitu. Tapi ibu pendidikan itu memaksa saya untuk kuliah, dan beliau, hati saya tergerak ketika beliau mengatakan, Bu Alifah, yang butuh kuliah itu bukan Bu Alifah, tetapi lembaga ini yang butuh Bu Alifah. Untuk itu, terima kasih pada Bu Dekan, Bu Dr. Olivia yang telah, Bu Profesor Olivia yang telah menggugah semangat saya untuk kuliah. Dan kepada Prof. Widodo, terima kasih atas masukannya, atas support yang diberikan. Saya tahu beliau kalau menyuruh harus jadi. Tapi itulah, barangkali beliau melihat tipe saya, orang yang harus dikejar, harus disupport yang tinggi. Sehingga saya bisa selesai seperti ini. Terima kasih juga kepada Bapak Wahyono. Beliau sangat baik sekali. Untuk membimbing, untuk diskusi, sangat enak sekali. Terima kasih pada Bapak Wahyono. Kuliah di PDIM ini bukan merupakan kuliah yang mudah. Apalagi kuliah dengan seusia saya, bukanlah hal yang mudah. Banyak cara yang saya lakukan agar saya bisa kuliah dengan lancar. IP 4 itu bukan hal yang mudah saya dapatkan. Setiap ada kuliah, itu selalu saya rekam. Di rumah saya buka. Yang tidak saya paham, saya buka lagi rekamannya itu. Sehingga saya paham. Jurnal-jurnal saya cari, bagaimana saya bisa menemukan jurnal. Buku-buku berapapun saya beli. Yang penting nomor satu adalah kuliah, bukan untuk beli yang lain-lain. Nomor satu adalah bagaimana kuliah saya bisa lancar. Sehingga IP yang tinggi itu bukan dengan tiba-tiba, bukan karena saya dosen sini, tapi itu adalah kerja keras dan juga karena kompetensi dari Bapak Ibu dosen di PDIM Semarang. Bapak Ibu dosen telah berhasil mendidik saya, mendidik kami, bagaimana mengajari cara menulis, cara mendownload jurnal, cara mensitasi, cara publish. Sehingga kami bisa menghasilkan banyak karya selama kami 3 tahun kuliah di Unisula ini. Oleh karena itu, saya bisa berdoa semoga lelah yang Bapak Ibu berikan, lelah yang Bapak Ibu promotor, penguji, Bapak Ibu dosen yang berikan kepada saya, termasuk adalah lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lelah untuk memberikan suatu ilmu yang bermanfaat bagi mahasiswa-mahasiswa. Dan juga lelah yang kami lakukan selama ini untuk menuntut ilmu, juga termasuk lelah yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini, perkenankanlah saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Yang pertama, kepada promotor dan kopromotor yang telah membimbing kami. Yang kedua kepada Prof. Olivia Fahrunisa, Prof. Tati Nurhayati, serta Bapak Dr. Ashari sebagai selaku dosen penguji internal. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sutopo Padrajati MM, MKes, Ibu Profesor Dr. Tanti Handriana SEMSI selaku dosen penguji internal. Beliau jauh-jauh dari Surabaya datang ke sini meluangkan waktu. Bapak Dr. Sutopo, beliau direktur yang bersedia meluangkan waktu untuk menguji kami. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu berdua. Terima kasih juga kepada Dekan Fakultas Ekonomi beserta jajaran pimpinan Fakultas Ekonomi yang telah memberikan kesempatan saya untuk menuntut ilmu yang telah memberikan izin kepada saya untuk kuliah di PDIM Unisula. Terima kasih kepada ibundaku. Terima kasih kepada ibundaku Siti Murtini Masyuri yang pada saat ini hanya bisa melihat lewat Zoom karena keterbatasan beliau untuk hadir di sini. Terima kasih atas segala doa-doa yang dipanjatkan untuk anak-anak ini. Terima kasih juga untuk suamiku tercinta
Nurholis yang telah memberikan izin untuk kuliah di S3 ini dan selalu menemani dimanapun saya berada, selalu memberi bimbing dimanapun saya berada. Terima kasih juga buat anak-anakku, Iva, Renot, Nova, Vira, Cyril, maupun cucuku yang telah memberikan waktu yang tersisa ini untuk ibundanya menuntut ilmu. Terima kasih juga kepada pimpinan Rumah Sakit Islam yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan studi. Dan juga terima kasih kepada responden maupun narasumber yang telah berkenan untuk kami jadikan responden maupun narasumber. Terima kasih juga kami ucapkan kepada BPJS Kesehatan Divisi Regional 6 Jawa Tengah yang telah bersedia memberikan data-data yang diperlukan guna menunjang penelitian ini. Juga terima kasih kepada rekan-rekan PDIM 1 yang telah bersama-sama dalam suka dan duka menuntut ilmu di PDIM ini. Terima kasih juga kepada rekan-rekan dosen yang selalu mensupport saya untuk bisa menyelesaikan studi PDIM ini. Semoga Allah senantiasa membalas kebaikan Bapak Ibu semua dan mencatat sebagai amal ibadah yang kelak akan diperhitungkan di yaumil akhir. Sekian cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Ketua Sidang. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu tim penguji dan hadirin tamu undangan ujian terbuka promosi Dr. Alifah Ratnawati SMM. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia kesehatan dan kelonggaran waktu sehingga kita bisa menghadiri ujian promosi Dr. Alifah Ratnawati baik yang hadir secara daring maupun secara luring. Dan alhamdulillah seperti yang kita saksikan bersama, acara ini berjalan dengan baik dan lancar, hikmat dan penuh haru tadi yang di akhir ini ya. Kami ucapkan selamat kepada Bu Dr. Alifah. Atas nama keluarga besar Sivitas Fakultas Ekonomi Unisula, kami mengucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Alifah Ratnawati beserta Bapak Nurholis, partner setia, mulai dari awal berkarir di Fakultas Ekonomi sampai dengan menyelesaikan program doktor dan akan terus menjadi partner setia di rumah tangga membina putra-putri soleh dan saleha. Dan juga kepada para family yang menyempatkan hadir di Fakultas Ekonomi Unisula, terima kasih atas kehadirannya. Ibu Dr. Alifah, insya Allah perjalanan selama mengikuti studi di PDIM Unisula, suka duka dan apapun yang sudah dirasakan tadi akan menjadi bekal yang istimewa untuk melanjutkan tugas-tugas Tridharma Perguruan Tinggi di Fakultas Ekonomi, menjadi ilmu yang bermanfaat bagi umat dan agama. Dan kami di PDIM Unisula, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, memiliki misi supaya lulusannya selalu memberikan kontribusi kepada masyarakat melalui ilmu pengetahuan yang dikembangkan atas dasar nilai-nilai Islam dan juga terus berpartisipasi di dalam mewujudkan peradaban Islam dengan sikap dan nilai-nilai yang terpuji sebagaimana yang dituliskan di dalam Al-Quran dan Hadis. Sehingga pesan kami adalah teruslah berkarya, Ibu Dr. Alifah, usia tidak ada batasan untuk terus berkarya dan terus bersiap untuk mencapai jenjang tertinggi sebagai seorang dosen, yaitu menjadi guru besar dalam bidang ilmu manajemen pemasaran yang membanggakan bagi Fakultas Ekonomi Unisula. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkan kami untuk mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan terutama kepada tamu kehormatan kami. Yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Cuk Subhan Sulhan dari Bidang Pendidikan Tinggi Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, kepada Bapak Dr. Andes Haji Bejo Santoso MT PhD selaku Rektor Unisula, Bapak Dr. Haji Umar Ma'ruf SH SPNM Hum selaku Wakil Rektor 1 Unisula, Bapak Dr. Muhammad Arif Ridho MMR Direktur Rumah Sakit Islam
Gubuk. Kemudian Bapak Dr. Muhammad Hidayat Santoso, spesialis penyakit dalam dari RSI Kendal. Dan Bapak Ibu hadirin lainnya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para penguji eksternal. Dari akademisi ada Profesor Dr. Tanti Hendriana, jauh-jauh dari Surabaya tadi FEB Universitas Airlangga, dan juga Dr. Sutopo Patriajati MMMKes sebagai penguji eksternal dari praktisi Rumah Sakit Nasional Diponegoro dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Undip Semarang. Atas perkenan waktu dan ilmunya, juga kepada tim promotor Bapak Dr. Wahyono SMM dari FEB Universitas Negeri Semarang. Sekali lagi selamat dan sukses kepada Ibu Dr. Alifah Ratnawati. Pada Bapak Ibu sekalian, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada banyak kekurangan dalam penyambutan dan berlangsungan acara. Semoga Allah meridhoi kita semua, tetap semangat, menjaga kesehatan, dan bahagia selalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian terbuka promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, ujian terbuka Dr. Alifah Ratnawati SMM dengan ini saya nyatakan resmi ditutup. Sidang ujian terbuka promosi doktor selesai. Pemberian ucapan selamat. Dr. Alifah Ratnawati SEMM dimohon menempatkan diri didampingi oleh keluarga, suami dan putra-putri. Bapak dan Ibu yang kami hormati, dimohon dalam proses pemberian ucapan selamat ini tetap mematuhi protokol kesehatan, berjaga jarak dan menggunakan masker serta tidak berjabat tangan. Ucapan selamat diawali dari Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, dan tim penguji. Dilanjutkan oleh tamu undangan dari bagian kursi sayap kanan. Sekali lagi kami himbau kepada Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, dalam proses pemberian ucapan selamat tetap mematuhi protokol kesehatan, menggunakan masker, berjaga jarak, dan tanpa berjabat tangan. Selesai dilanjutkan oleh rombongan keluarga.
adanya ucapan selamat ini menutup ujian terbuka promosi doktor program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.